2014 saya juga saya bekerja di perusahaan yang Dewan Komisaris ini, Dewan ini pemegang saham hampir 80% dimiliki oleh keluarga, jadi bapak, anak, dan ibu. Saya cukup terkenal juga di Indonesia. Apakah GCG-nya efektif? Saya rasa yang saya alami tidak, Bu, karena banyak banyak hal-hal yang berkaitan dengan budaya keluarga ini tersebut, agama yang diterapkan di perusahaan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan dari pemakai kebijakan, itu tidak sesuai. Kami-kami yang di apa di tingkat pelaksana itu sebenarnya tidak sesuai. Jadi banyak sekali dia konflik-konflik tersebut. Tapi ya karena balik lagi karena kita kerja, pastinya kita kembali manut sama pihak dari atasan gitu. Tapi selama ini saya rasa tidak efektif untuk GCG di perusahaan keluarga. Ada yang mau menambah? Reviana sudah datang tadi? Ya Bu, ini kalau Silakan. di perusahaan saya, Ya, aku mengharapkan untuk punya Mbak Dita. Karena di perusahaan saya kan perusahaan keluarga juga. Dan ini dia, apa namanya, kalau menggunakan BPG itu bisa jadi dari direksi, terus harus mempunyai manajer. Tapi manajernya ini apa namanya, bukan dari pihak keluarga sih, dari apa pihak luar. Jadi tidak ada kayak konflik masalah. Karena di perusahaan lama saya itu di perusahaan keluarga itu manajernya itu di apa namanya di luar keluarga gitu. Jadi kalau konflik masalah tidak ada. Jadi saham itu yang punya itu orang tuanya langsung. Jadi direksi itu dari anaknya. Terus untuk manajer itu orang lain. Sedangkan di perusahaan saya yang sekarang ini dari apa namanya direksi, terus untuk manajernya itu pihak keluarga. Jadi kalau ada case apa namanya keluarga itu ya sangat mengerikan sih Bu. Jadi kayak kembali lagi sih dari masing-masing perusahaan bisa menerapkan juga gitu. oke ya. Beberapa pengalaman sudah disampaikan teman-teman yang bekerja di perusahaan keluarga, ke publik juga ya, Mbak Reviana. Ya kalau yang dulu itu di perusahaan mana namanya perusahaan beton. Kalau yang sekarang di perusahaan pelayaran. Ke publik juga. Iya. Hmm. Jadi, GCG di Indonesia, karakteristiknya salah satunya adalah kepemilikan itu terkonsentrasi dan konsentrasinya pada keluarga. Kalau kita lihat pada struktur kepemilikan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, sudah klik struktur kepemilikan akan kelihatan di sana. Paling yang memiliki hanya beberapa orang, yang dijual sahamnya kepada publik hanya sedikit, ya kurang lebihnya hanya memenuhi syarat yaitu 5%. Ya, bukan hanya itu, mereka juga ada kepemilikan silang ya. Jadi si A ini pemilik perusahaan B memiliki saham di perusahaan A ya. Demikian pula si B juga memiliki perusahaan A punya saham di perusahaan B seperti itu. Ya, efektif atau tidak ya sebetulnya kalau dilihat dari secara teori itu kan memang tidak efektif ya karena terlalu terkonsentrasi tadi kemudian menjadi tadi ada jabatan-jabatan ganda di situ. Ia sebagai dewan komisaris juga duduk sebagai CEO atau dewan di tim direksi juga sebagai jadi pemilik saham, dewan komisaris dan juga sebagai direksi. Ya, ada yang double jabatan mereka. Ada yang pokoknya di antara mereka ini menguasai jabatan-jabatan penting ya di perusahaan. Akibatnya kemudian secara mereka sebagai keluarga memang menjadi lebih aman ya, mereka sebagai keluarga. Hanya mungkin yang menjadi problem adalah pihak-pihak di luar mereka seperti pemilik minoritas, pemegang saham minoritas, atau pihak eksternal seperti pemerintah. Ya, jadi pemerintah bisa juga
mengalami masalah keagenan dengan mereka karena mereka menyembunyikan informasi yang seharusnya dipublish ya, tapi pemerintah tidak diberikan informasi itu. Demikian pula dengan pemegang saham minoritas juga hampir tidak mendapatkan hak-hak yang memadai ya dalam hal berkaitan dengan kedudukan mereka, kemudian keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan penting ya, itu hampir semuanya didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Sehingga tadi transparansinya menjadi kurang, independensinya menjadi kurang ya. Kemudian keberpihakan terlalu berpihak pada mereka sebagai keluarga. Memang dalam hal-hal tertentu tadi ya, ada kemungkinan istilahnya dalam akuntansi adalah ekspropriasi. Ekspropriasi adalah pengambil alihan atau sebutan lainnya adalah penguasaan ya yang terlalu dominan di pihak pemilik keluarga. Ya memang tadi apakah mereka kreditur, apakah mereka adalah pemegang saham minoritas atau pemerintah, kadang-kadang bisa istilahnya bisa teraniaya ya karena terlalu dominannya pemegang saham mayoritas. Mungkin teraniaya dalam hal informasinya tidak transparan, bukan tidak hanya transparan, tapi juga mungkin mengandung unsur seperti misalnya adalah earning management misalnya. Labanya di manage supaya bayar pajaknya enggak mahal, seperti itu bisa. Kemudian untuk laporan perbankan mereka bisa jadi ada laporan yang berbeda untuk perbankan dengan laporan untuk keperluan pajak. Jadi kalau perbankan dibuat gede-gede ya supaya kelihatannya mereka tidak mengalami kesulitan keuangan. Mengapa? Kalau mereka mengalami kesulitan keuangan, kemudian perbankan akan turun untuk untuk merumuskan kembali kesepakatan dengan mereka. Ya, jadi bisa beda itu laporan keuangan untuk perbankan dengan untuk pemerintah. Ya. Nah, terus bagaimana dengan para akuntan pabrik? Ya, ini masalahnya ya. Bagaimana akuntan pabrik ini bisa bertindak independen ya? Ini memang tidak mudah. Padahal ini adalah bidang kerja saudara ya akuntan pabrik. Bagaimana mereka bisa independen sedangkan mereka dibayar oleh pemberi kerja. Ya, tetapi itu adalah tugasnya akuntan pabrik ini. Dan bukan hanya soal tugasnya sekarang loh, tanggung jawabnya akhirat nanti setiap pekerjaan itu. Tanggung jawabnya akhirat. Bagaimana akuntan pabrik ini bisa bertindak independen ya. Sehingga tidak merugikan siapa perusahaan ini. Lapor pemerintah dan keperluan kan ini harusnya sama, kecuali untuk keperluan pajak karena memang pajak itu untuk keperluan pajak memang karena standar akuntansinya ada beberapa metode akuntansi yang sudah diatur. Sekalipun demikian, kalau itu kemudian direkonsiliasi ke laporan keuangan non pajak harusnya masih sama. Ya, jadi ini tantangan para profesi akuntan ya, bagaimana mereka akan dapat menjadi pengaman istilahnya ya, pengaman dari laporan keuangan disajikan oleh perusahaan-perusahaan itu sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tidak dirugikan. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Supaya tidak panjang lebar, saya masih ada materi yang harus saya sampaikan. Jadi diskusinya lumayan responnya, menurut saya sih PPT-nya yang kurang menarik ya. Mungkin yang ke depan bisa lebih cantik. Sekarang PPT itu bisa dibuat lebih modern. Isinya yang penting sebetulnya juga isinya. Isinya yang lebih bagus ya yang ke depan. Ya kalau ini pengalaman pertama, selalu biasanya pertama itu uji coba. Jadi juga belum punya pengalaman dari yang lain ya. Tadi yang berikutnya harapan saya bisa lebih baik ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan materi kita berikutnya, yaitu tentang teori-teori GCG ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Prof. Indri, Ya, ngapunten untuk sholat maghrib dulu karena di sini udah maghrib, Bu. sudah maghrib tuh, 7.18. Di Sulawesi, Bu. Oh, boleh Mas, silakan ya. Suwun. Kan ya.
Sudah kelihatan di layar?